warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penonton setia podcast aku, balik lagi sama aku Rafida Safitri dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini aku ditemenin sama Rafa loh. Say hi dulu dong. Halo teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas tentang supervisi pendidikan. Wah, bakalan seru banget nggak sih? Nah, langsung aja ke pembahasannya ya. Pembahasan yang pertama itu, menurut Rafa, apa sih yang dimaksud dengan supervisi pendidikan? Menurut aku, supervisi pendidikan itu kayak pembinaan yang berupa bimbingan yang mengarah pada perbaikan situasi pendidikan untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar dalam berbagai contoh lembaga pendidikan. Nah, supervisi dalam pendidikan di Indonesia itu kan sangat penting ya. Menurut Rafa, gimana sih pentingnya supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia itu? Supervisi itu kan sangat penting ya. Supervisi pendidikan itu penting karena supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan itu sendiri. Jadi keberhasilan dari proses pendidikan itu dapat diukur dari peningkatan prestasi pelajar peserta didik. Dan supervisi pendidikan itu kan sistemnya gitu ya, yang menjalankannya itu namanya supervisor, atau kalau di sekolah-sekolah itu biasa disebut kepala sekolah gitu. Supervisi pendidikan itu perannya sangat penting ya di sini karena dia mengawasi jalannya kegiatan pendidikan itu ya. Terus gimana sih caranya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu? Kalau yang aku tahu, pemerintah tuh udah merencanakan program yang bernama Standar Nasional Pendidikan. Jadi sekolah-sekolah tuh harus melakukan standarisasi ini buat meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Jadi supaya cara meningkatkan mutu pendidikannya itu kayak si supervisi atau supervisornya, kepala sekolahnya tuh harus menerapkan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah supaya mutu pendidikan di Indonesia tuh bisa meningkat gitu. Gitu. Oke. Menurut kamu, apa aja sih syarat sekolah atau akademika untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas? Menurut aku, syarat sekolah atau akademika supaya mencapai mutu pendidikan yang berkualitas itu kayak dengan meningkatkan sarana dan prasarananya, kayak bangunan sekolah, terus kayak fasilitas kayak tempat duduk, meja atau papan tulis itu kan masuk sarana dan prasarana ya. Terus meningkatkan tenaga kependidikannya jadi lebih berkualitas gitu. Juga sekolah tuh harus mencapai standarisasi yang tadi pemerintah tetapkan, standar nasional pendidikan, dan hasil belajar para peserta didik tuh dengan kompetensi lulusan yang terbaik gitu. Jadi kita harus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah juga ya, kayak bangunannya gitu ya, supaya muridnya juga nyaman gitu ya, untuk belajar juga nyaman gitu, jadi tidak terganggu gitu ya. Terus menurut Rafa, gimana sih cara meningkatkan kualitas pengajaran para guru? Cara meningkatkan kualitas pengajaran para guru. Jadi aku kan udah observasi nih ya ke salah satu sekolah di Karawang, yaitu SMA Negeri 1 Karawang. Situ aku sempat wawancarain supervisornya atau biasa disebut kepala sekolah. Di situ tuh kalau kata kepala sekolahnya, kalau di SMA Negeri 1 Karawang, supaya meningkatkan kualitas pengajaran gurunya tuh, kayak gurunya tuh harus lebih sering ngikutin webinar-webinar tentang pengajaran yang sesuai dengan zaman. Kan sekarang udah zaman modern ya, jadi kayak pelajaran yang didapat sama murid tuh sama yang sebelum-sebelumnya tuh beda gitu kan. Terus sekarang dapat ilmu juga banyak, jadi kayak guru-guru tuh misalkan dulu harus ikut seminar langsung nih, sekarang kan karena masanya online, jadi kita bisa ikut webinar-webinar yang diadain di online, terutama buat guru-guru supaya ningkatin kualitas pengajarannya gitu kan. Terus contoh webinarnya tuh kayak gimana cara pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemik ini, kayak gimana supaya tetap tatap muka gitu, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung tapi bisa tatap muka ya dengan memanfaatkan teknologi kayak Zoom atau Google Meeting gitu kan. Jadi guru tetap memantau siswa-siswanya walaupun nggak di sekolah gitu. Jadi
Jadi para guru harus rajin-rajin ikut webinar gitu ya. Iya, intinya sih kayak gitu. Wah, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung pembahasan kali ini. Nah, dari pembahasan tadi bisa disimpulin kalau supervisi pendidikan itu sangat penting karena supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi jalannya kegiatan pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan. Sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Makasih juga untuk yang udah nonton dan like video ini. Dan juga jangan lupa ditonton juga ya videonya Rafa. Bakalan ada akunya sebagai narasumber di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.